Saat mencari saham resiko rendah tapi potensi profit tinggi, kita para investor fundamental biasanya mengkategorikan saham menjadi dua. Apakah saham tersebut masuk ke kategori saham growth atau masuk ke kategori saham under value? Saham kategori growth punya tren peningkatan laba bersih yang tinggi, tapi biasanya secara valuasi dihargai wajar ke arah over value. Sedangkan saham under value biasanya secara kinerja keuangan tergolong biasa aja, tapi dihargai jauh di bawah nilai harga wajarnya. Nah, menariknya, saat saya coba analisa, ternyata saham Bayu ini bisa dikatakan masuk kategori dua-duanya nih. Saham growth, tapi under value juga. Hal menarik lainnya, saat kita coba bandingin nih, angka market cap perusahaan dengan uang kas perusahaan saat ini, ternyata bahkan sampai masih lebih banyak jumlah uang kasnya nih. Alias saham ini sebenarnya bisa aja buy out seluruh saham yang beredar, dan masih ada sisa uang kas bersihnya. Nah, seperti apa update kinerja fundamentalnya dan potensi naik sampai harga berapa nih? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasaan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham tiap hari. Jadi style ini cocok banget nih buat saya ataupun mungkin buat teman-teman juga yang sambilan punya kerjaan lain. Di video kali ini, saya mau share hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham Bayu. Update kuartal 3 tahun 2024. Seberapa menarik kinerjanya dibandingkan valuasinya dan apakah harga sekarang sudah susah nih buat turun lagi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Per update hari ini, udah ada hampir 720-an emiten yang rilis laporan kuartal 3-nya dan udah diupdate ke RDFE ini. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, boleh cek kolom deskripsi di bawah ya, karena ada free sampelnya yang bisa kalian cobain. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham Bayu dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu Bayu. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang kuartal 3 ya, tahun 2024. Dan untuk update terakhirnya ada dua versi nih. Versi yang last quarter-nya aja, yaitu per kuartal 3, dan ada versi yang di setahunkannya juga. Semua angka juga sudah dalam miliar rupiah, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, langsung aja kita bedah ya, gimana update fundamental si Bayu ini update kuartal 3 tahun 2024. Pertama-tama kita kenal dulu ya sekilas profil perusahaannya. Kode sahamnya Bayu, nama perusahaan Bayu Buana Tbk. Kapitalisasi pasar per video dibuat di tanggal 30 November ya, tahun 2024. Ada di angka 473 miliar rupiah. Nah, angka 473 miliar rupiah ini sebenarnya tergolong agak kecil ya. Jadi untuk saham Bayu ini sangat jauh ya dari kategori saham blue chip, malah bisa dikatakan saham second liner menuju ke third liner. Lanjut untuk kategori sektor masuk ke IDX cyclical ya, dan subsektornya masuk ke travel agency. Untuk tahun IPO sendiri sejak 1989 ya, jadi udah lumayan lama juga melantai di bursa, dan harga sahamnya ada di 1.340. Nah, ini sekilas profil perusahaannya. Sekarang kita lanjut bedah ya, masuk ke laporan yang pertama dulu, kita evaluasi gimana kondisi laporan laba rugi perusahaannya. Nah, untuk bagian pertama ada penjualan, sales, dan revenue. Semua angka-angka ini sumbernya langsung dari laporan keuangan perusahaan. Sekilas di sini kita bisa melihat ada hal yang menarik ya, di mana tahun 2020 itu penjualan perusahaan itu jeblok sangat parah. Ya, seperti yang kita tahu juga lah ya, namanya travel agency di tengah pandemi COVID-19 ya memang nggak bisa berharap banyak. Dari 2,4 triliun ya terakhir di tahun 2019, penjualannya anjlok jadi 552 miliar aja di tahun 2020-nya. Tahun 2021 lebih parah di 491 miliar, tapi masuk tahun 2022 sudah kembali rebound ya, menjadi 1,7 triliun rupiah. Lalu kemudian untuk versi terakhir ya, di kuartal 3 tahun 2024, untuk versi disetahunkannya berpotensi untuk meningkat nih sebesar 19,22%. Dari 2,1 triliun menjadi 2,5 triliun di akhir tahun 2024 nanti. Nah, di sini menarik banget ya, karena angka 2,5 triliun ini ternyata all time high nih dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi bisa dikatakan untuk saham Bayu ini ya, di tahun 2024
sudah fully recover nih. Secara kinerja sangat berpotensi untuk bisa melampaui kondisi sebelum pandemi nih. Nah, untuk versi diskontkannya ini kan masih asumsi ya, apakah bisa beneran kejadian nanti di kuartal 4 tahun 2024? Menurut saya sih masih sangat possible banget. Apalagi didukung juga dengan sentimen dari pemerintah itu sendiri ya, untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik pada saat Natal dan Tahun Baru tahun 2024-2025 ini. Yang namanya harga turun ya pasti akan meningkatkan demand ya, otomatis kemungkinan besar akan tercapai juga nih untuk kinerja di update kuartal 4 nanti. Lanjut kita ke analisa selanjutnya ke poin laba kotor atau gross profit perusahaan ya. Nah, di sini juga menarik nih, di mana update tahun 2024-nya versi diskontkan berpotensi juga all time high ya dibandingkan dengan tahun 2019. Angka growth-nya di sini mencapai 26,81%. Ini tergolong kenceng banget. Oke, jadi sampai gross profit masih oke ya. Kita lanjut ke pecahan selanjutnya, ada laba usaha atau ada laba operasi. Di sini malah growth-nya berpotensi lebih kenceng lagi ya, sebesar 44,91% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Bahkan, di sini kita bisa lihat nih, update kuartal 3-nya aja sudah angkanya 90 miliar, dibandingkan dengan tahun lalu yang secara 4 kuartal ya, cuma 87 miliar aja. Otomatis udah pasti nih, untuk operating profit akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lanjut lagi ke bagian yang paling menarik ya buat investor, yaitu terkait dengan laba bersih perusahaan untuk tahun 2024 berpotensi untuk growth sebesar 44,35%. Kita bisa lihat ya, untuk kuartal 3-nya aja sudah melebihi kinerja setahunnya di tahun 2023. Dan kalau kita mau compare lagi ya dengan kinerja tahun 2019 di sini, kinerja saat ini sudah 2,5 kali lipatnya ya dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, jadi memang sampai sejauh ini ya untuk profitabilitas perusahaan Bayu ini di update yang terakhir menurut saya excellent banget. Meskipun secara market cap-nya tadi masih kecil ya, tergolong second liner menuju third liner, tapi secara kinerja kita bisa lihat konsisten untuk bertumbuh nih. Oke, lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi beban bunga atau keuangannya. Nah, perusahaan selama 10 tahun terakhir ternyata punya beban bunga yang cukup kecil ya, cuma di kisaran 1 miliaran aja. Dan dengan beban bunga atau keuangan yang kecil ini, perusahaan juga masih terus konsisten melunasi ya. Terbukti nih, di tahun 2024, angkanya minus 11,93%. Jadi bisa dikatakan secara hutang bank, Bayu ini aman banget ya dari resiko untuk bangkrut. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi, kita bakal lihat tren EPS-nya ya, atau earning per share selama 4 tahun terakhir. Nah, di sebelah kanan sini kita bisa lihat tren per kuartalnya ya, selama 4 tahun terakhir. Kita bakal coba prediksi nih, untuk kuartal 4 tahun 2024, kinerjanya kira-kira lebih baik atau enggak nih dibandingkan dengan kuartal 3-nya. Nah, gimana caranya? Kita tinggal lihat polanya aja nih. Untuk tahun 2021, kinerja kuartal 4 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3-nya. Dan untuk tahun 2022 juga demikian ya, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 3-nya, tapi untuk tahun 2023 ternyata lebih rendah ya dibandingkan dengan kuartal 3-nya. Nah, kira-kira gimana nih untuk update kuartal 4-nya? Menurut saya pribadi sih kemungkinan besar akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2024-nya. Karena itu tadi ya, ada isu untuk penurunan tiket pesawat, di mana Bayu ini pastinya akan sangat diuntungkan dengan turunnya harga tiket pesawat. Otomatis sales kemungkinan naik dan pada akhirnya laba bersih juga akan kemungkinan naik juga. Nah, oke, sampai sejauh ini kita udah selesai ya untuk bedah profitabilitas si Bayu. Sekarang kita bakal lanjut ke laporan yang selanjutnya, ada laporan neraca. Kira-kira neraca perusahaan si Bayu ini sehat juga apa enggak nih di update-nya yang terakhir? Kita pindah ke laporan neraca di sini. Nah, untuk bagian neraca yang pertama ada total aset ya. Sini kita bisa lihat nih tren selama 10 tahun terakhir. Sempat naik turun, tapi menurut saya masih bisa dimaklumi ya, karena turunnya pun juga pada saat pandemi COVID-19 nih, di tahun 2020 aja. Setelah itu sudah kembali konsisten naik, dan untuk posisi terakhir ya, di kuartal 3 ini sudah mengalami kenaikan sebesar 3,38%, yang juga all time high ya, selama 10 tahun terakhir. Oke, buat total aset nggak ada masalah ya, buat Bayu masih bertumbuh. Lanjut ke pecahannya, ada total aset lancar, di sini dia naik ya, 6,46%, all time high juga. Lanjut untuk aset tidak lancarnya, di sini mengalami penurunan nih, minus 16,35%. Dari 119 miliar menjadi 100 miliar aja. Menurut saya masih nggak masalah ya, karena secara overall total asetnya itu masih naik. Oke, ini aset udah, sekarang kita bakal lihat dari sisi liabilitas atau hutang perusahaan ya. Untuk total liabilitas perusahaan, di update terakhir ada mengalami sedikit kenaikan ya, sebesar 2,22% aja. Nah, meskipun ada kenaikan ya, tapi tadi kita juga udah lihat, untuk beban bunga bank tergolong sangat kecil, cuma di kisaran 1 miliaran aja. Jadi untuk sisa 440 miliar ini, kemungkinan besar adalah hutang usaha aja, yang tergolong cukup aman. Lanjut ke pecahannya, total hutang jangka pendek ya, di sini turun 3,33%, bagus. Dan untuk hutang jangka panjang ya, di sini mengalami kenaikan nih sebesar 101,12%. Nah, meskipun kenaikannya cukup signifikan ya, tapi tenang aja, ini aman banget. Karena kalau kita coba bedah ya laporan keuangan perusahaannya, ternyata angkanya ini naik signifikan gara-gara pendapatan diterima di muka jangka panjang. Jadi ini bukan merupakan hutang yang harus dilunasi ya, tapi lebih kepada jasa yang harus di-deliver oleh mereka. Lanjut, sekarang kita bakal lihat dari sisi permodalan perusahaannya. Selama 10 tahun terakhir juga trennya meningkat ya, meskipun tipis-tipis.
Untuk tahun terakhir berpotensi meningkat sebesar 4,53%, dan sejauh ini sih masih nggak ada masalah ya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi komposisi uang kas perusahaan ya. Nah, ini di awal udah sempat saya sebut ya, di mana uang kas perusahaan ternyata saat ini lebih gede dibandingkan dengan market cap perusahaan saat ini. Kita bisa lihat ya, untuk uang kas naik terus juga, dan untuk tahun terakhirnya di angka 608 miliar. Kita juga bisa lihat langsung ya di atas ini kalau market cap perusahaan itu di angka 473 miliar aja. Jadi kalau si Bayu ini misalnya mau buyout ya, semua saham yang ada beredar, dia mau beli semua juga bisa, dan uang kasnya pun juga masih ada sisa. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita evaluasi dari sisi total piutang lancar perusahaan. Untuk di update kuartal 3 ini ada minus ya, 10,72%, tapi ini baru update sampai kuartal 3. Jadi masih ada kemungkinan buat naik lagi ya, buat piutang lancarnya di update kuartal 4 nanti. Oke, jadi so far so good ya, meskipun masih belum all time high ini. Tahun 2019 dia mencapai 211 miliar rupiah. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi persediaan lancar perusahaan. Nah, di sini akan 0% semua ya. Kenapa? Ya karena Bayu ini jualan jasa, travel agency. Dia nggak punya persediaan, jadi angkanya 0 semua. Jadi sini kita skip dulu. Lanjut ke bagian book value per share ya, selama 10 tahun terakhir. Juga kurang lebih sama ya dengan ekuitas tadi, mengalami peningkatan 4,53%, all time high dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, nggak ada masalah. Lanjut ke poin yang paling menarik ya, menurut saya di bagian neraca ini, yaitu soal informasi pembagian dividen. Nah, Bayu ini ternyata tergolong yang rutin bagi dividen untuk beberapa tahun terakhir nih. Untuk tutup buku tahun 2023 ya, yang dibagikan di tahun 2024 kemarin, sudah membagikan sebesar Rp75 nih per lembar sahamnya. Dan kalau kita expect untuk kinerja keuangannya tadi meningkat ya di tahun 2024 ini, kemungkinan besar nanti juga dividennya bisa jadi sama atau bahkan lebih tinggi nih di tahun 2025 nanti. Oke, untuk laporan neraca kita sudah selesai ya analisa lengkapnya. Lanjut ke laporan yang selanjutnya, ada laporan arus kas. Kira-kira oke juga nggak nih buat si saham Bayu ini? Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada arus kas dari aktivitas operasi, ada dari aktivitas investasi, dan ada dari aktivitas pendanaan. Kita bakal coba lihat satu-satu, dimulai dari yang pertama dulu ya. Cash flow from operation atau CFO. Nah, kita bisa lihat di sini ya, selama 10 tahun terakhir grafiknya naik turun nih, ada plus, ada negatifnya. Nah, buat angka CFO ini sebenarnya harapan kita adalah angkanya positif ya. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu artinya ada duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik perusahaan kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 menurut saya sih bisa cukup dimaklumi ya, yang namanya bisnis travel di masa pandemi COVID, ya tentunya sangat susah sekali untuk perusahaan bisa mendapatkan uang. Tapi untuk tahun 2023 dan update yang terakhir sudah balik positif lagi nih, dan angkanya juga all time high ya. Jadi menurut saya masih oke ya buat CFO-nya. Lanjut gimana dengan CFI-nya ya, atau cash flow from investment-nya? Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya positif terus nih. Nah sayangnya untuk CFI ini kita harapannya sebenarnya angkanya negatif. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada uang yang keluar buat aktivitas investasi. Tujuan dari investasi kan bagus ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Sayangnya untuk beberapa tahun terakhir, Bayu angkanya positif terus ya, jadi untuk CFI-nya nggak terlalu ideal. Lanjut ke bagian yang terakhir, ada CFF ya, atau Cash Flow from Financing. Sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya perusahaan rajin lunasin hutang ya, atau mungkin bayar dividen. Itu akan dicatat negatif di CFF ini. Nah, di sini sih kita bisa lihat cukup konsisten ya dengan data-data yang tadi nih. Hutang banknya memang sangat kecil, dan kemudian beberapa tahun terakhir bagi dividen, makanya angkanya negatif di sini. Jadi kalau lihat data ini, untuk CFF Bayu tergolong cukup ideal ya, nggak ada masalah. Oke, sampai sejauh ini untuk 3 laporan inti ya, laporan keuangan perusahaan udah kita bedah semua. Sekarang kita lanjut lihat rasio-rasio keuangannya. Kira-kira menarik juga atau enggak nih untuk rasio keuangannya. Untuk rasio pertama ada yang namanya profitability margin ya, yang hitam ini margin laba kotor, yang tengah adalah margin laba usaha, dan yang paling bawah adalah margin laba bersihnya. Kita bisa lihat tren selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terus ya, khususnya untuk net profit marginnya nih. Dari yang sebelum-sebelumnya cuma di kisaran 1-2% aja, dan bahkan pernah 0% ya gara-gara pandemi COVID. Sekarang posisinya sudah all time high mencapai 3 dan 4% nih untuk net profit marginnya. Nah ini bagus banget karena tandanya perusahaan bertumbuh, labanya makin tebal. Lanjut ke rasio selanjutnya ada return on equity atau ROE. Nah, kita bisa lihat juga ya, selama 4 tahun terakhir naiknya cukup signifikan ya. Dari yang biasa di kisaran 7-10%-an, sekarang posisinya di 21,8%. Nah, ROE mencapai double digit, apalagi kepala 2, itu sangat bagus sekali ya. Berarti perusahaan cukup efisien nih mengelola ekuitas mereka. Untuk ROE nggak ada masalah, lanjut kita ke rasio hutang ya, debt to equity ratio atau rasio debt. Nah, sini juga oke ya, selama beberapa tahun terakhir angkanya juga konsisten di bawah 1 terus, berarti kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut sangat kecil. Lanjut lagi, masih ke rasio hutang, ada cash ratio.
Ini juga bagus banget ya, selama 10 tahun terakhir angkanya konsisten di atas 1 nih. Berarti duit cashnya lebih banyak dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Oke, jadi di sini juga masih bagus ya. Lanjut ke current ratio, ini juga masih bagus karena angkanya juga jauh di atas 1 ya, bahkan mencapai 2 nih sekarang. Ini artinya aset lancar perusahaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hutang jangka pendek perusahaan. Lanjut lagi, sekarang kita ke quick ratio ya. Ini juga masih cakep banget karena angkanya sudah jauh di atas 1, mencapai 2,06. Kemudian gimana nih dengan rasio kemampuan membayar hutang berbunga perusahaan atau interest coverage ratio? Di sini malah lebih bagus lagi ya, mencapai 200 kali lipatnya. Orang hutang banknya cuma 1 miliar ya, uang kasnya aja udah 600-an miliar sendiri. Lanjut lagi, kalau tadi kita ngomongin jumlah nominal dividennya ya, sekarang kita bakal lihat dividen yield-nya. Nah, untuk angka dividen yield-nya menurut saya sih tergolong standar ya, nggak tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak rendah-rendah banget. Jadi lumayan lah kalau mau ngambil dividennya buat uang jajan tambahan, di kisaran 5% per tahun. Nah oke, jadi sampai sejauh ini kita udah bedah semua ya untuk kondisi fundamentalnya si Bayu. Masih menarik banget, perusahaan bertumbuh dan nggak ada masalah ya soal hutang-hutangan. Nah tentunya yang jadi pertanyaan sekarang adalah soal harga sahamnya. Apakah harga saham sekarang sudah tergolong under value ya, murah, harga wajar, atau sudah termasuk over value nih? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi. Di sini juga ada, kita tinggal pindah aja ke rasio valuasi di sebelah sini. Nah, buat rasio valuasi, kita lihat yang pertama dulu ya, ada yang namanya price to book value atau PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir berkisar di angka 0,8 sampai 1,5 ya, terutama untuk 9 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang belum familiar ya, cara baca PBV gampangnya kita patokan pada angka 1. Di bawah angka 1 ya, semakin rendah berarti semakin under value, semakin tinggi dari angka 1 ya berarti semakin over value atau kemahalan. Nah, di sebelah kanan sini saya biasa pakai dua strategi, ada yang membandingkan dengan average 5 tahunannya, dan ada juga yang membandingkan dengan angka fair ya di angka 1 secara umumnya. Nah, kalau kita pakai strategi yang di angka 1 ya, kita coba baca angkanya. PBV fair kita anggap di angka 1. Posisi sekarang di 1,01. Berarti harga sekarang tergolong fair value ya, karena udah kurang lebih di angka 1 nih. Bahkan punya potensi loss sedikit di minus 0,7% dan target harga jualnya di Rp1.330. Nah, jadi kalau dari bacaan rasio PBV mengatakan saham Bayu ini tergolong sudah fair value ya, harga wajar aja. Nah, dengan bacaan PBV seperti ini, sebenarnya kita bisa kategorikan saham Bayu ini sebagai saham growth ya. Karena tadi kita juga sudah lihat ya, untuk growth kinerjanya tergolong kenceng dan harganya di harga wajar. Nah, itu kalau menurut rasio PBV. Kita coba bandingkan dengan rasio selanjutnya ya. Rasio kedua ada yang namanya price to earning ratio ya, atau rasio PER nih. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun akhirnya tahun 2020 dan tahun 2021 itu anomali ya, ada pandemi COVID, jadi di sini kita bisa abaikan. Nah, untuk rasio PER perusahaan sebenarnya berkisar di antara 15 ya, sampai sekarang posisinya cuma di 4 aja nih. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, rasio PER kita patokannya pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin under value, semakin tinggi dari angka 10, semakin over value. Bayu ini pernah di angka 15 ya, atau bahkan 17 nih, paling tingginya di tahun 2018. Sekarang posisinya tinggal 4,63 kalinya aja. Berarti bisa dikatakan udah tergolong under value banget ya. Kita coba baca hasil analisanya. Nah, kalau kita pakai patokan PE ratio di angka 10, sekarang di 4,63, berarti angka 10 ini sedang terdiskon sebesar 53,7% ya. Dan kalau angka 4,63 ini balik nih ke angka 10, dia punya potensi gain sebesar 115,9%. Dengan target harga jualnya di Rp2.894 yang tergolong under value. Nah, jadi dari bacaan PE ratio ini mengatakan kalau harga saham Bayu ini tergolong sangat under value ya. Targetnya di 10, dia cuma di 4,63. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita tambah perhitungan rasionya biar makin yakin kira-kira under value atau enggak sih si saham Bayu ini. Kita masuk ke rasio selanjutnya, ada yang namanya price to earning growth ratio. Nah, kalau ini sama ya, patokan bacaannya di angka 1 untuk fairnya. Sekarang posisinya di 0,3, jadi tergolong sangat under value juga ya, dengan target harga jualnya di Rp4.463, atau naik sebesar 233,1%. Kalau berdasarkan rasio PEG ini. Di bawahnya juga ada rasio selanjutnya ya, price to cash flow ratio. Di sini juga tergolong under value ya, dengan potensi gain di 52,2%. Dan untuk rasio terakhir, biasanya juga saya membandingkan EPS growth ya. Di sini kita bisa lihat, untuk target harga jualnya di 3.136 dan ada punya potensi kenaikan sebesar 134%. Jadi dari sekian banyak rasio, mengatakan harga saham Bayu saat ini tergolong under value ya. Apalagi secara kinerja tadi juga growth-nya cukup tinggi. Jadi masuk ke kategori growth, tapi juga under value. Nah, kalau mau konservatif, ambil potensi gain di angka berapa? Menurut saya sih kita bisa ambil yang di angka 100-an tadi ya, yang di atas nih, di 115%. Kalau 200% ini kemungkinan juga bisa tercapai, tapi menurut saya sih terlalu optimis ya. Kita ambil yang pesimis aja, biar lebih gampang kenanya. Nah, buat saham biasanya berapa lama ya untuk holdingnya bisa nyampe ke target harga jual? Biasanya, menurut pengalaman saya pribadi, itu bisa mencapai 1-2 tahun ke depan ya untuk holding periodnya, mencapai target harga jualnya. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik,
Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 720-an emiten yang sudah rilis laporan keuangannya dan direkap di RDV ini. Buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya lagi bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang mau tanya juga bisa ke admin via DM IG di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian juga bakal suka nih sama video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.